posisi arsiparisnya itu cukup tinggi sehingga dia bisa membuat suku asli. Dan kalau Afrika Selatan, yang tentunya kita setidaknya ada 5 yang memang menjadi objek observasi Bapak Ibu nantinya. Jadi yang harus dikulik, yang harus dijabarkan, yang harus dijelaskan gitu ya. Nah, ini ada satu itu adalah peraturan undang-undangan mengenai kearsipan. Nah, kalau misalnya di ANRI ada Undang-Undang 43 tahun 2009 dengan PP 28-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya di negara lain itu ada apa misalnya yang memang mengatur mengenai bagaimana mereka menyelenggarakan kearsipannya. Kemudian pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis. Nah, di yang kedua ini nanti Bapak Ibu diminta untuk mencari di websitenya bagaimana sih lembaga kearsipan tersebut melakukan pengolahan arsip dinamisnya. Karena kan kita tahu sendiri mungkin di sebelumnya Bapak Ibu pernah mendapatkan teori-teori kearsipan gitu ya. Misalnya bagaimana sih ANRI itu mengelola arsip dinamisnya. Nah, kalau misalnya di instansi luar negeri, ya, di negara lain, nah itu seperti apa? Apakah sama ataukah beda? Atau mungkin ada teori kearsipan lain atau misalnya standar yang mereka gunakan berbeda. Pun ini juga sama dengan yang dinamis. Nah, Bapak Ibu juga diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka lembaga kearsipan tadi melakukan pengolahan arsip statisnya seperti itu. Jadi ya ini sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi dinamis, nah yang nomor 3, poin 3 adalah bagaimana mereka melakukan kegiatan pengolahan arsip yang berbasis statis. Bukan berbasis statis tapi arsip statis. Dan kemudian bagaimana cara mereka mengelola arsip berbasis TIK seperti itu ya. Kalau di ANRI kita punya sistem informasi kearsipan nasional, ada jaringan informasi kearsipan nasional. Di dalam preservasi sendiri di mana saya bernaung gitu uniknya kita ada yang namanya EDPOT. Nah, jadi memang sudah ada beberapa yang berbasis TIK. Dan kemudian yang nomor 5 itu adalah pelaksanaan layanan informasi kearsipan. Nah, kalau di ANRI itu kan kita misalnya ada ruang layanan informasi kearsipan, layanan arsip statis misalnya ada di Gedung A lantai 1 di mana Bapak Ibu bisa berkunjung langsung, meminta langsung meminjam arsipnya. Nah, kalau misalnya dinamis misalnya harus seperti apa. Dan untuk tambahan dari contoh yang ada di ANRI nanti akan dipandu oleh Mbak Ote gitu ya, bagaimana kita mengulik websitenya ANRI seperti itu. Nah, jadi di Australia itu dia pakai sistem record continuum. Dia negara yang menginisiasi record continuum pertama di dunia. Kalau arsip elektronik. Iya. Record elektronik, iya. Itu. Kalau peraturannya apa deh, Bu? Peraturan perundangan yang dienukan oleh Australia ini? Ada Bapak, linknya sudah saya berikan di slide. Itu ada di semua peraturannya, kemudian standar-standarnya, di situ ada data-datanya. Oh gitu ya, Bu. Nanti Bapak Ibu tinggal buka di link aja. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, siap. Bagaimana grup Australia? Oke, sudah lancar ya? Mudah-mudahan. Siap, sukses buat nanti ya. Yep. Ya. Mohon izin untuk live. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Bisa langsung diolah ya Mbak ya. Jadi ada akuisisi, pengolahan, preservasi, dan layanan. Bisa juga kalau arsipnya itu kondisi tidak baik, akuisisi, preservasi, pengolahan, baru layanan. Nah, tadi Bapak agak sedikit berat ke preservasi, mungkin nanti kalau misalnya menjelaskan di negara Bapak, ada satu tahap yang hilang, yaitu pengolahan. Itu Pak. Tapi overall, dalam waktu yang sedikit Bapak sudah memberikan informasi yang detail, cukup detail ya Mbak ya, tentang preservasi itu saya sudah angkat jempol, itu sangat susah sekali, karena bisa sedetail itu. Kemudian satu trik mungkin Bapak bisa share ke teman-teman adalah capture. Di screenshot itu adalah teknik tersingkat. Itu sebenarnya kita lupa untuk menyampaikan ya Mbak, tapi Bapak sudah menemukan. Gitu. Sudah usaha Bu, namun belum disupport oleh peralatan kami nih Bu, lagi sedang kendala Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, Bapak, karena itu waktunya sedikit, kita sangat salut sekali dengan Bapak dan tim. Oke, sukses untuk kelompok Australia ya. Berarti sudah aman ya Pak untuk menelusur Australia ya Pak? Mudah-mudahan Bu. Iya, amin. Oke, dari Australia, kelompok 2 sudah siap dari USA?
Halo, kelompok 2. Ini ada jaringan, mungkin loncat ke 4 kali ya Mbak Intan ya? Boleh. Oke, dari kelompok Afrika Selatan sudah siap Bapak Ibu? Kalau Bu ya. Oke, siap. Kelompok 4 kita langsung berangkat ke Afrika Selatan, dipersilahkan. Aduh. Nanti bisa didetailkan lagi. Kemudian ini adalah layanan arsip, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini SIKNJKN, tadi sejarah Nusantara, tugas dan pokoknya, dan ini sekarang contoh pelaksanaan yang dari Belanda ya Mbak Intan? Ya. Oke, mau saya dulu nanti Mbak Intan mendetailkan ya Mbak? Siap. Oke, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah NAN, National Archive Nederland, jadi arsip nasionalnya Belanda. Bapak Ibu, saya doakan mungkin Bapak Ibu bisa ke sini. Ini ada di Den Haag. Amin. Ini di Den Haag, sangat strategis ya Mbak Intan, di dekat stasiun kereta. Iya. Kemudian jalan keluar itu sudah pusat perbelanjaan. Strategis sekali buat perempuan. Strategis sekali buat perempuan. Jadi mungkin saya doakan ibu bisa ke sini ya Bu, karena dekat banget sama stasiun kereta sama pusat perbelanjaan. Kemudian ini adalah lambangnya National Archive, ini gedungnya. Nah, ini adalah profilnya. Jadi NAN itu berada di Den Haag di Belanda. Kemudian statusnya itu kalau ANRI statusnya LPNK tapi koordinator dengan Menpan RB. Kalau misalnya NAN itu di bawah Ministry Onderwijs, Cultuur en Wetenschap atau Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Kalau di ANRI dasar hukumnya UU 43, kalau arsip nasionalnya yang terbaru dari NAN yaitu Archiefwet 2021-2021. Dan tugas pokok dan fungsinya ada pengolahan arsip statis, kemudian juga mengedukasi masyarakat melalui pameran dan budaya. Dan juga memberikan beberapa layanan arsip. Bahkan di arsip nasional itu Bapak Ibu bisa mendownload arsip yang sudah didigitalisasi di websitenya. Dan ini adalah dari arsip nasional. Jadi karena mereka di bawah Kementerian OCW, jadi mereka itu yang terkait dengan informasi itu dijadikan satu Bapak Ibu. Jadi ada arsip nasional, kemudian ini ada Perpusnas. Ini adalah arsip nasional yang di mana Mbak Intan? Yang Dordrecht ya. Iya, Dordrecht. Jadi arsip nasional yang arsip yang jarang digunakan itu disimpan di Dordrecht, tapi yang sering digunakan oleh user itu ditaruh di ibu kota yang ada di Den Haag. Dan kalau misal sering digunakan dan mau rusak, itu user nggak boleh megang yang aslinya, tapi dikasih yang digitalnya. Ini adalah Doc Direct untuk supervisi arsip dinamisnya. Kemudian ini adalah Build dan Highlight, gambar dan suara yang dan Bentan ya, yang mengurus tentang arsip audio visual. Ini adalah struktur organisasinya dari NAN. Jadi di bawah OCW, kemudian dari NAN itu sendiri dibagi menjadi dua, bagian infrastruktur digital dan advis. Kemudian yang satunya lagi adalah bagian Direktorat Koleksi dan Publik. Itu. Dan ini adalah bagian-bagiannya lebih detail. Yang ini adalah organisasi per tahun 2016. Dan koleksi yang dimiliki oleh NAN itu ada 125 km. Jadi kalau arsipnya dipanjangkan, Bapak Ibu, itu kurang lebih 125 km. Kemudian ada 15 juta foto, kemudian ada 300.000 lembar peta, dan 800 terabyte file digital. Seperti itu. Dan ini adalah sistem pengolahan arsip statisnya. Jadi dahulu itu ada dua website Bapak Ibu. Jadi ada satu website pemerintah, National Archive, terus satunya lagi adalah Hahetna. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari arsip bisa melihat di Hahetna. Nah, kemudian pada tahun 2018 akhirnya dijadikan satu menjadi www.nationalarchive.nl. Dan ini adalah proses kerjanya mulai dari akuisisi, preservasi, dan layanan. Dan ini mereka sudah menggabungkan dari arsip yang tercetak, didigitalisasi, kemudian dimasukkan ke dalam eDepo. Kemudian untuk yang born digital, langsung dimasukkan ke eDepo. Jadi dalam sini dikarantina, arsipnya bebas virus, kemudian diamankan informasinya, baru masuk ke sistem yang ada di website. Nah, di setiap tahapan ini Bapak Ibu sama seperti kita, mereka punya dasar hukumnya atau standarnya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Mbak Intan, silakan Mbak. Baik, sedikit menambahkan yang di depan tadi, kalau sebelumnya itu peraturan perundang-undangan mereka itu adalah Archivet 1995. Kemudian baru ada wacana untuk mengubah di 2020 dan konon sudah disahkan di 2021, walaupun secara
publicity-nya mungkin memang belum banyak terdengar. Nah, memang mungkin next Mbak Ote, karena mereka ada di bawah satu kementerian, maka memang ada beberapa lembaga yang terkait dengan memberikan informasi, jadi saling terkait gitu ya, kayak Build and Collide, kemudian ada perpustakaan seperti itu, ada Dokdirect. Jadi kalau untuk Build and Collide itu arsip audiovisual, dan ini sangat kaya sekali, bahkan poster-poster kalau saya tidak salah yang menggambarkan Hindia Belanda saat itu juga ada di sana. Dan jadi pengelolaannya itu sedikit berbeda gitu ya, maksudnya dia punya gedung yang berbeda. Kemudian kalau untuk perpustakaan nasionalnya itu gedungnya berdekatan, jadi peneliti itu tidak jauh-jauh katakanlah, walaupun memang semuanya sekarang bisa raih informasinya via online, tapi secara fisik pun mereka tidak berjauhan antara National Archive dengan perpustakaan. Dan Dokdirect ini, jadi ini tidak, katakanlah dalam tanda kutip, kerjanya itu tidak terlalu berat karena memang dibantu oleh Dokdirect. Jadi ketika nanti arsipnya itu sudah siap dipindahkan ke National Archive, itu hanya tinggal disajikan. Jadi di awal itu mereka sudah menyamakan metadata. Metadata apa yang akan ditampilkan di websitenya NAN, nah itu sudah terlebih dahulu diberitahukan gitu ya. Dan Dokdirect itu salah satu yang memang berperan dalam mengelola arsip seperti itu, yang nantinya NAN itu tinggal menyajikan. Nah, seperti itu. Dan iya, mereka juga punya yang katakanlah saya kurang tahu apa bilangnya cabang atau apa, tapi memang arsip nasional yang ada di Dordrecht itu memang untuk arsip yang penggunaannya sudah tidak terlalu sering seperti itu ya. Kalau di kita itu tidak ada seperti itu. Nah, kalau mereka mungkin untuk memaintain juga, memelihara juga ya, jadi memang dipisahkan. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu pengajar ya sampai 10.45 ya waktunya. Dari website ini ingin melihat lembaga kearsipan Jerman, arsip statistiknya punya apa aja, bisa mengunjungi di situs ini. Jadi tidak hanya satu negara, tapi sudah berbicara secara regional, yaitu regional Eropa. Jadi di websitenya mereka itu nggak cuma satu, tapi sudah membentuk menjadi satu kesatuan seperti itu. Dan di sini sama seperti di NAN, ketika mau reservasi, Bapak Ibu bisa mendaftar, kemudian diberitahu saya akan ke Jerman misalnya minggu depan jam segini dengan nomor paspor saya sekian. Ketika Bapak Ibu datang, itu tidak perlu menunggu lama, itu Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke arsipnya. Jadi di luar negeri kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah website yang lain dari Arsip Nasional Belanda. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mencari arsip-arsip lama atau koran-koran, bisa mengunjungi di alamat ini, archive antara records dan dokumen. Kemudian untuk Morek dia menggunakan record sesuai dengan ISO 15489 Records Management 2001. Cycle dia memisahkan pengertian antara records dan dokumen. Dan untuk Continuum dia pengertian antara records dan dokumen. Kemudian di Archival dia tidak ada fungsi pengelolaan arsip dinamis, dan untuk di Morek ada spesifikasi sistem pengelolaan arsip elektronik. Di Lifecycle ada tertib dan sistematis dalam pengelolaan arsip dinamis, dan kemudian di Continuum ada mendorong integrasi pengelolaan arsip dinamis dalam sistem dan proses bisnis. Kemudian ini adalah tampilan Australia, sedikit bocoran aja. Australia ini agak unik karena dia salah satu negara pencipta atau inisiator dari Record Continuum. Nanti Bapak Ibu dari Australia bisa dikulik lagi. Ini ada websitenya, kemudian kami melampirkan informasi terkait bagaimana mereka mengelola arsip dinamisnya, kemudian ada dasar hukumnya di legislation, kemudian ada struktur organisasinya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana metadata yang digunakan dalam mengolah arsip elektronik. Ini untuk kelompok Australia, nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dari website ini, selain dari link yang sudah saya berikan. Kemudian ini adalah dari Afrika Selatan, sama dengan ini. Kemudian ini ada bagaimana mereka mengolah arsip dinamisnya. Kemudian ini adalah profilnya. Di dalam profilnya ini
ada struktur organisasinya dan sejarah dari Afrika Selatan, nasional arsipnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya, nanti kelompok Afrika Selatan bisa mengembangkan lagi terkait dengan pengelolaan arsip yang ada di Afrika Selatan. Kemudian yang terakhir ada Inggris. Di Inggris ini ada websitenya, linknya sudah saya berikan. Ini adalah dasar hukumnya di legislation. Kemudian ini adalah standar-standar yang digunakan dalam mengelola arsip. Itu mungkin kalau di arsip nasional seperti Perka atau Per Andri atau standar, jadi turunan dari dasar hukumnya. Kemudian yang terakhir ini adalah struktur organisasi. Jadi ini informasi dasar yang saya berikan, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Ya, silakan Mbak Intan mungkin mau menambahkan. Mungkin kalau yang di Zaid Afrika atau Afrika Selatan itu agak mirip dengan yang di Andri ya, dan dia pembagian pengelolaan arsipnya ada Records Management System dan ada AMS, Archive Management System. Jadi dia mungkin tidak jauh berbeda dalam hal terminologi. Nah, tapi kalau yang selain Afrika Selatan, nah mungkin ini harus dicek lagi apakah memang terminologinya sama atau tidak. Nah, kalau pengalaman kemarin itu memang untuk yang NAK, National Archive Korea, untuk Presidential Archive-nya itu agak sulit ya, memang kayaknya aksesnya pun saya juga nggak tahu nih, kemarin minggu lalu itu sempat nggak ada, nah tapi mudah-mudahan sih di minggu ini sudah bisa terlihat. Jadi yang minggu lalu tuh hanya terlihat tuh di bagan saja bahwa mereka memang ada Presidential Archive, tapi semoga saja ketika Bapak Ibu mencari yang akses untuk ke link menuju Presidential Archives itu sudah bisa dikunjungi via website. Ya. Dan ini adalah link yang versi bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah membaca huruf Hangul ya Mbak? Hangul iya. Ya, tidak perlu. Tapi ya memang yang bahasa Hangul itu menggunakan Hangul itu memang lebih lengkap. Detail sih memang. Tapi kalau misalnya kita karena kesulitan bahasa, bunyi mana bukan bahasa Inggris gitu ya, Korea, tulisan Hangul ya. Mungkin bisa yang versi bahasa Inggris saja ya. Iya. Betul. Nah, ini tuh saja ya Mbak Oti. Apakah ada slide lain? Sudah selesai. Sudah, baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf sekali kita kurang lebih setengah jam melebihi waktu yang seharusnya ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa sekarang atau ya nanti silakan Mas Bayu bagaimana baiknya seperti itu. Mungkin karena kita sudah ambil waktu apa ya tadi biasanya coffee break, mungkin istirahat lebih ya Mbak ya, karena coffee breaknya ya Mas Bayu ya, karena coffee breaknya overtime ya Mbak, waktu makan gorengan sama kopinya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, harusnya penalti nih. Iya. Nih kalau kayak gini kita mengurangi diskusi WA grupnya ya. Iya. Oke. Setuju Pak Ketua? Siap, jadi nanti kita kurangi 1 JP Bapak Ibu sekalian. Kita buka saja seperti biasanya, nanti diskusi langsung tanya saja di WA grup, nggak usah dibuka tutup. Nanti kita misalnya kita buka dari 14.30 sampai 14.30 sampai 16 jadwal. Kita buka saja kan 14.30 sampai jam 2:30 sampai 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu silahkan nanti yang tanya langsung di ini, kemudian pemateri nanti masuk ke grup untuk nggak usah langsung dijawab, nanti setelah waktunya habis kita close pemateri untuk menjawab soalnya. Baik. Ya, ada simpulan sebelum ditutup atau ada pertanyaan atau bagaimana? Atau diberikan waktu untuk tanya jawab? Iya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu, saya Bu. Ya. Konfirmasi aja ini. Jadi untuk presentasi tanggal 31 tanggal 15 Juli hari Kamis ya. Iya, Kamis. Tanggal 30. Iya. Urutannya tetap Bu ya. Jadi Bu. Urutan presentasi, nah gimana Mbak Ote? Mau kita rahasia nanti aja, besok aja. Nanti aja ya, spoiler nanti ya. Sekarang nanti langsung sudah kepikiran deh. Presentasi yang udah berkesan soalnya. Iya, kita undi biasanya. Sama rokok ya.
Ya mungkin ada Bapak Ibu yang Ada ingin lagi pertanyaan? bertanya lagi. Bu, untuk making sura aja, Bu. Ya. Ini Iya, kita Pak. nggak ada tugas ya. Gimana, Pak? Tugas hari ini Oh, tugas hari ini. tidak Tugas ada hari Ibu. Iya, tugas hari ini kan Bapak Ibu mencari observasi dari aspek nasional kan, misalnya dari undang-undang. Nah, apa yang Bapak Ibu temukan itu ditulis dulu aja. Dimasukin. Maksudnya tidak ada yang dikumpulkan gitu ya, Pak ya? Bolehnya Hanya kemes. membuat paparan tugas hari ini ya, gampangnya Iya, ya. paparan aja. Iya, Bu. Betul. Ya, atau mau diberikan tugas Dan Bu Nuni? laporan. Oh, mungkin Nggak menantang. usah, udah Pak, nggak usah Pak. Ampun, ya udah. Ampun, Oke, DJ. makasih. Makasih Pak, makasih. Jangan provokasi. Udah cukup Bu Pak, Nuni sudah udah lemes cukup. gitu ya kan? Makasih. Ya, silakan dicari kamusnya punyanya anak Ya. Bapak Ibu ya kan, karena nanti berbahasa Inggris gitu. Iya, ya. tapi mungkin Oke. jangan mentranslate rekod ke catatan ya Pak, Bapak Ibu, karena biasanya dari pengalaman saya, karena ada menggunakan Google Translate, ketika menggunakan rekod, keluarnya itu catatan, bukannya arsip. Gitu. Iya, betul. Takutnya malah catatan belanja bulanan. Iya, ntar. betul. Mungkin ada, saya lupa, begitu kelompok apa dia menampilkan video, jadi Iya. dari awal sampai akhir ketika saya tanya, mereka nggak ngerti. Jadi udah canggih, bahasanya udah bahasa Inggris semua, ketika kita tanya, si peserta itu tidak mengerti. Mungkin jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi presentasi canggih, ketika kita tanya tidak bisa menjawab seperti itu. Yang penting paham, bisa memberikan gambaran. Oh enggak, kelas ini canggih-canggih kok. Bahasa Nanti Inggris lihat kayaknya aja presentasinya ya. Oh, canggih ngelesnya nanti. Iya, kalau Bapak Ibu bahasa Inggris juga nggak apa-apa ya Mbak Intan ya. Iya, silakan saja. Iya. Yang mana enaknya, asal tidak menjelaskan katakanlah gitu ya hasil terjemahannya, karena takutnya nanti mempengaruhi pemahaman kita terhadap Betul. istilah atau terminologinya seperti itu. Semoga jangan milih terjemahan yang menyesatkan mungkin begitu ya. Kami diizinkan untuk konsultasi kan ya Mbak sampai nanti. Boleh. Betul. Oh iya, tentu Boleh. saja. Itu saja. Iya, tentu saja Ibu per jamnya itu. Nggak, kita masih diskusi Kita boleh. kok. Jadi Kita jawab kita. jadi sambil Jangan mungkin gitu menunggu. pemateri. Tuh lihat Pak Indrayadi udah lemes terus Mbak, ada tuh orang jadi ketua. Kementerian Keuangan Mbak. Maaf nih ada Bapak Asrori. Ya, jadi selama menunggu kita diskusi, Bapak Ibu mungkin bisa coba cari-cari ini. Bukan kesulitan, ditanyakan yang pas kita diskusi di WhatsApp group. Seperti itu. Kita bisa japri Ya. langsung ya kalau misalnya. Nomornya, Bu. Oh, iya. Ini bahaya nih. Indra cepet banget. Jangan curiga dulu dah. Siap. Pak Indra gocap. Japri Pak Indra Pak terus. Indra udah selesai soalnya Bu. Udah selesai Pak Indra. Udah selesai Pak Indra. One show kayaknya. Iya, nih. Jadi, Oke, saya tetap berkeputusan ke kawan-kawan, silahkan sekarang dipelajari, masih ada waktu tanya jawab nanti 1 jam. Apakah kalau perlu memang terlewat teman-teman kesulitan, terus misalnya di WA group ternyata juga susah, teman-teman mau buka kelas Zoom lagi, saya nanti langsung japri ke pemateri apakah bisa di jam tersebut. Karena kita juga tahu kelemahannya kan ini berbahasa lain, teman-teman perlu penerjemahan yang mungkin agak komprehensif seperti itu. Ya. Ya, saya mau fasilitasi itu, silahkan nanti Pak Ketua kelas boleh WA di WA grup peserta boleh, ya kan. Tolong jangan marah-marah di WA grup yang nggak ada Pak pengajar sama panitianya ya. Ya ini adalah ya ini adalah mereka punya grup itu, jadi dikit-dikit bikin grup gitu. Iya, saya kan mantan peserta juga kita ya Mbak. Anggap Paham. saja ini cobaan hidup. Mas itu gitu Mas. aja. Iya, karena mantan peserta. Pak izin Pak Bayu. Iya, Siap, silahkan Bu Rembu, silahkan. Bu Okta tadi kan menjelaskan tentang yang laporan yang kita kan masing-masing instansi ya, jadi satu. Nah itu satu. Nah itu gimana Bu ditulisnya? Jadi kan misalnya ada saya Kementerian Keuangan, ada Pak Oni dari apa? Pak Oni dari mana deh? Lupa. Masing-masing tuh ada. Nah itu judulnya ditulisnya seperti apa? Tetap misalnya saya laporan TIK Afrika Selatan. Nah, begitu aja. Ibu mau saya kasih cara gampangnya Ibu? Boleh. Bapaknya juga nggak apa-apa. Oh ya siap, saya udah ada Pak. Jadi apa yang dikerjakan satu kelompok kan ngebahas semuanya nih.
Ibu tulis nama Ibu, misal kelompok Ibu Rembu ya? TIKA. Ya, Ibu Rembu dari grup Inggris ya? TIKA Afsel, Afrika Selatan. Afsel. Jadi satu PPT Afsel, satu laporan isinya Afsel, yang pun nama banyak kelompok, itu Ibu tinggal upload aja, nggak usah ngedit-ngedit. Iya. Jadi dari hasil kelompok, itu tinggal uploadnya secara individual. Siap. Oh, jadi Hanya PPT dan laporan ya? Iya, uploadnya individual. Tapi kalau Ibu kreatif mau bikin bagian sendiri, Ibu aja, nggak bareng-bareng aja lah. Saya memberikan yang gampangnya. Ini lain-lain. Stop recording dulu. Biar satu ini Pak, Bu, saya Betul. maksudnya tadi pada bingung juga. Ini Iya. mau PPT atau apa? Jadi satu laporan satu laporan dibuat dan kelompok dan satu PPT dibuat satu kelompok, Betul. tapi diuploadnya nanti sendiri-sendiri. Yes, Oke, uploadnya secara individual. Baik, terima kasih. PPT sama PDF laporannya, Ibu? Iya, siap. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, udah aku stop recordingnya kok. Iya, siap. udah di stop. Sedikit Bu, uploadnya itu nanti di hari Kamis setelah presentasi Bu ya? Upload tugasnya, oke. Iya, Tugasnya. jadi setelah presentasi baru di-upload semuanya. Iya, siapa tahu ada tambahan dari diskusi kan, mau ditambahkan, Mau diperbaiki, Iya. lebih bagus lagi. Betul. Google Classroom jutunya sampai besok, Bu. Kenapa Bapak? Dan Pak, dan iya. Hari ini dan Kamis kita ketemu, Pak. Oke. Jadi nanti Iya, ketemu Pak. lagi hari Kamis. Besok enggak, Pak, besok enggak. Besok enggak, Pak. Takutnya bosan, Pak. Nanti Bapaknya trauma lihat kita, Mbak. Ntar gumoh, Pak, gumoh tuh takutnya, Pak. Keseringan. Ya, Iya. intinya saya masih masukkan ya, Bapak Ibu kan tim, nanti tolong bikin paparan dihitung maksimal dengan persiapan alat, dengan paparan, dengan tanya jawab, itu nanti maksimal 30. Ya. 30 atau 25 menit, maaf, Ibu pemat. 30 menit include ya. Iya, 30 termasuk, iya. Nanti mungkin saya sama Mbak Intan ketika melewati akan kita cut ya Mbak presentasinya. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai overtime, kita hitung di situ karena biasanya kadang persiapannya agak lama, teman-teman ada Betul, masalah itu sudah kita hitung di situ ya. Ya. Jadi mungkin Dipersiapkan yang dengan baik. share screen mungkin yang jaringannya bagus ya, itu mungkin masukan saya. Ya, Jadi nanti ada apa Mbak, moderator, pemberi paparan, lalu kemudian penjawab itu ya. diserahkan lagi ke Iya. tim. Ya, Harapan maksudnya kami di tim ada seperti itu ya, ada Iya. moderator, pemberi paparan, ada penjawab ya. ya. Pokoknya semuanya harus aktif gitu. Iya, semuanya kebagian peran. Tapi kalau ketuanya mau menghandle semuanya, Silakan. silahkan. Jadi nilai yang bagus ketuanya aja. Tapi lebih baik semuanya turut aktif seperti itu Bapak Ibu. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, presentasi kalau bisa semuanya dengan waktu yang sudah disediakan. Asal jangan bertanya ke grup sendiri. Oke. Itu ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan saya buka kalau masih ada waktunya. Oke, silakan satu pertanyaan lagi, kita sampai 11.30. Mungkin bantu kami aja Pak, terminologi bahasa aja gitu Bu. Mungkin di Korea, di Afrika ataupun Belanda ataupun apa namanya Australia, mungkin istilah-istilah yang sering digunakan dalam kearsipan dan materi ini Bu. Mohon dibantu aja nanti Bu. Iya, siap. Ya, izin apakah kalau begitu untuk menjapri pemateri bagaimana nih? Nah, kalau ada pertanyaan apakah nanti di WA atau bisa langsung diberikan nomornya? Kita coba yang diskusi grup itu, kemudian baru misalnya ketika masih ada kendala setelah diskusi grup baru silakan di WhatsApp. Silakan di Oh ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekarang searching dulu. Nanti kalau ada masalah di diskusi masih juga pusing, nanti tinggal di japri ya. Ya. Per jamnya ada hitungan lain ya, berarti nanti. Oke, siap. Dolar. Ada Pak Ketua tuh. Oke, kalau begitu. Ya, sebelum kita tutup ada kesimpulan dari Bapak Ibu pemateri? Dari Ibu pemateri silakan. Kalau ada. Silakan Bapak Teh. Saya mungkin nggak kesimpulan, mungkin harapan, mungkin semoga Bapak Ibu bisa lancar dalam mengerjakan, karena saya ngerti ini baru dan bahasa Inggris pula. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik,
terus bisa mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Ya, amin. Jadi memang sesuai dengan tujuan ini adalah mengenalkan bagaimana penyelenggaraan kearsipan di negara lain. Jadi apapun yang Bapak Ibu dapat